Kita coba ulangi sedikit. Sebentar kita mereview. Syurutus sihhatis shalah, syarat sahnya salat yang telah kita bahas. Ya, syarat sahnya salat. Kalau syarat sahnya salat berarti sahnya itu dilakukan di luar salat, ya. Wasyaraitu shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Jadi ada 5 hal syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat itu berada di luar gerakan salat atau salat sebelum masuk salat. Apa saja syarat sahnya salat itu? Taharatul a'dha'i wal taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Ya. Itu bersihnya, sucinya anggota badan atau anggota wudhu dari hadas maupun najis. Ya, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya. Satrul aurati, menutup aurat, bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tahirin, ini yang ketiga, yaitu wukuf ala makanin tahirin, maksudnya berdiri di tempat yang suci, ya, tahir di tempat yang suci. Maka tidak sesuatunya orang yang sebagian badannya atau pakaiannya bersentuhan dengan najis saat berdiri maupun duduk maupun ruku ataupun sujud. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat atau menduganya dengan ijtihad. Bila seseorang sholat dengan tanpa mengetahui hal tersebut, maka sholatnya menjadi tidak sah meskipun berlangsungnya tepat waktu. Jadi harus tahu waktu sholat, ya, kapan waktu itu sholat. Kemudian yang kelima, wa istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Yakni Ka'bah. Ka'bah. Nah, disebut kiblat karena orang yang sedang sholat akan berhadapan dengannya, dan disebut Ka'bah karena ketinggiannya. Maka menghadapkan dengan dada merupakan syarat bagi orang yang mampu melakukannya, ya, berdiri menghadap ke kiblat. Dan juga diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan, ya. Wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain, diperbolehkan meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama adalah fi syiddatil khauf, yaitu kondisi sangat mengkhawatirkan dalam peperangan yang diperbolehkan, baik itu salat fardu ataupun itu sunnah. Kemudian yang kedua, wa finna filati fis safari ala rahilati, sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Maka bagi musafir dengan perjalanan yang mubah yang diperbolehkan meskipun jaraknya dekat, itu diperbolehkan melakukan sholat sunnah menghadap arah tujuannya. Ya, seseorang yang naik kendaraan tidak wajib meletakkan keningnya pada pelana atau pada, kalau di kendaraan hewan, ya, misalnya, tapi memberikan isyarat untuk ruku serta sujudnya, dan sujud lebih rendah daripada ruku. Sedangkan orang yang berjalan kaki maka menyempurnakan ruku dan sujudnya dalam keadaan menghadap kiblat. Tidak boleh berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud. Jadi ada dua keadaan diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat: ketika dalam keadaan genting, ketakutan, kekhawatiran, misalkan di dalam peperangan. Yang kedua adalah yaitu dalam kondisi sholat sunnah dalam perjalanan, ya, sholat sunnah yang berdasarkan dalam perjalanan.
perjalanan di atas kendaraan ala rahilati. Dan kemudian fi arkanis sholah ya wa arkanus sholati thamaniyata asyar ya ruknan. Rukun sholat itu ada 18 ya, hal perlu diingat. Rukun sholat itu ada 18 ya. Itu rukun adalah yang hal-hal yang wajib di dalam sholat. Apa saja? Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja suatu perkara bersertaan dengan melakukannya. Dan tempatnya itu adalah di hati. Ya. Bila sholat fardu atau sholat wajib, maka wajib niat kefarduannya, ya, yaitu sengaja melakukannya dan menentukannya. Jadi kita mau sholat zuhur, harus kita niatkan, oh saya mau sholat zuhur. Hati kita sudah tentukan, saya mau sholat zuhur. Kita juga berjamaah misalkan atau sendiri, kemudian ditentukan kan. Kemudian benar-benar sholat itu disengajakan memang untuk sholat. Ya. Atau seperti sholat subuh atau zuhur atau sholat sunnah yang memiliki waktu ya seperti sholat sunnah rawatib. Jadi harus jelas kalau mau sholat zuhur ya sholat zuhur, jangan ketika mau sholat zuhur niatnya sholat asar, mau sholat maghrib niatnya subuh, kan nggak sesuai dengan waktu sholatnya. Atau juga yang lain niatnya karena sebab, misalkan niatnya sebabnya sholat karena minta hujan, sholat istisqa, maka diniatkannya untuk sholat istisqa ya. Maka wajib sengaja melakukannya dan menentukannya ya. Kemudian yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah. Ya, wal qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri bagi yang mampu. Dan jika kita tidak mampu berdiri, maka duduk dengan cara bagaimanapun yang dimaksud ya. Namun duduk iftirash itu lebih utama. Duduk iftirash itu duduk ketika tasyahud awal. Nah, itu lebih utama. Jadi yang ketiga adalah yang kedua wal qiyamu ma'al qudrah ya. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram ya. Maka ditetapkan bagi yang mampu berbicara untuk mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga tidak sah orang menyebutkan Allahu Rahman, Allahu Samad, atau Allahul Latif. Tidak. Ya, tapi atau misalkan Ar-Rahmanu Akbar. Ya, Ar-Rahimu Akbar. Tidak. Yang nggak sah menggunakan Ar-Rahmanu Akbar atau yang selainnya yang sama. Jadi tetap yang sah adalah mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh dengan ganti lafaz lain. Nah, adapun seseorang yang tidak mampu mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Arab misalnya, maka menggunakan terjemahannya dengan bahasa apapun yang ia kehendaki dan tidak boleh beralih pada zikir yang lain dan wajib menyertakan niat yang takbir ya. Sementara Imam An-Nawawi memilih cukup dengan penyertaan yang bersifat kebiasaan, yaitu sekiranya secara umum dianggap menghadirkan sholat. Misalnya kita sholat, takbir Allahu Akbar, dengan diniatkan di dalam hati, saya ingin sholat zuhur misalkan. Itu di dalam hati. Kemudian wa qiraatul Fatihah ya, membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah ini adalah wajib ya. Dalam itu disebutkan wajib. Membaca surah Al-Fatihah atau penggantinya bagi orang yang tidak hafal, baik sholat fardu ataupun sunnah ya. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayatnya yang sempurna. Maka barang siapa menghilangkan satu huruf atau satu tasydid dari Al-Fatihah atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka tidak sah bacaannya. Begitu juga tidak sah melakukan sholatnya bila sengaja, ya. Dan jika tidak sengaja, maka wajib mengulangi bacaannya. Maka wajib menjaga runtutan ayatnya dengan cara membaca ayat-ayat yang sesuai,
dan susunannya diketahui. Ya, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Berantakan, tidak sesuai urut, itu enggak sah. Jadi harus berurut, berkesinambungan ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain tanpa terpisah selain keluar atau selain kadar bernafasnya. Dan jika disela oleh zikir misalkan makam juga memutus kesinambungan, maka baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir tidak boleh dijeda ya, tidak dijeda dan diluruskan. Setelah Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim, yaitu membaca basmalah ya, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu yang keempat ya. Ayatun minha, membaca basmalah ya, yang keempat. Yang kelima waruku ya, yaitu ruku minimal kewajibannya bagi yang sholat dengan berdiri, mampu ruku berbentuk fisik sedang ya sempurna ataupun yang masih mau apa tuh membungkuk selama dia mampu berdiri, selama dia bisa ruku ya. Posisi rukunya adalah kaki, badan punggungnya itu lurus ya, bisa lurus. Namun jika tidak dapat melakukan keadaan ruku, maka membungkuk semampunya ya, dan memberi syarat dengan matanya misalnya dia mau ruku. Atau ruku yang sempurna adalah yang menyetarakan punggung dan leher sehingga kalau taruh sebuah papan di atasnya ya itu lurus dengan betis ya dan pahanya. Kemudian posisi tangan memegang lutut. Nah, itu adalah ruku. Setelah ruku, yang kelima, yang keenam adalah tumakninah fihi, maksudnya adalah tumakninah di dalam ruku. Kemudian setelah ruku, raf'ul i'tidal, lewat i'tidal maksudnya adalah mengangkat badan ya untuk i'tidal. Raf'ul i'tidal adalah i'tidal. Kemudian wa tumakninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam i'tidal, wasujud dan sujud. Wa tumakninatu fihi, tumakninah di dalam sujud. Kemudian wal julusu bainas sajadataini ya. Maksudnya duduk di antara dua sujud. Atau iftirash lebih afdal. Wa tumakninatu fihi, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhir, yaitu duduk tasyahud akhir ya. Wa tasyahud fihi, tasyahud wa julusul akhir maksudnya duduk terakhir, wa tasyahudu fihi, dan tasyahud dalam duduk terakhir. Kemudian yang ke-15, ini 15, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, itu membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga masuk dalam rukun. Wa taslimatul ula, ya salam pertama itu rukun, kalau salam kedua bukan rukun. Kemudian yang ke-17, wa niyatul khuruji minas sholati fi qawlim, berniat selesai dari sholat ya, berniat untuk selesai dari sholat. Yang terakhir ke-18, wa tartibuha ala ma dzakarnahu ya, yaitu adalah mengerjakan rukun secara tertib sesuai dengan apa yang disebutkan. Itu 18 rukun di dalam sholat. Ini harus dihafal, harus dipahami ya. Jadi terutama untuk yang masih baru-baru seperti fatayat atau banat, wajib hafal. Nggak semua ini, semuanya sih, semuanya wajib hafal arkanus sholah, ada 18. Dari niat sampai tartibuha itu harus hafal. Jadi kita tahu mana gerakan yang rukun, mana yang bukan.
Kalau sudah masuk gerakan rukun, kita nggak bisa kembali ke gerakan yang sunnah. Jadi kalau terlewat gerakan sunnah, sudah masuk gerakan rukun, tidak boleh kembali. Misal tasyahud awal. Di sini kan tidak ada di sini. Tasyahud awal di dalam rukun tidak ada. Misalkan kita lupa, kita sudah bangkit berdiri tegak posisi sempurna, ya. Sedangkan al-qiyam itu kan adalah wal qiyamu ma'al qudrah, itu bukan rukun. Jadi sudah berdiri sempurna. Maka kita tidak perlu kembali ke tasyahud awal. Ya, kita tidak perlu kembali ke tasyahud awal. Kita tetap lanjutkan saja sholatnya, tidak perlu kembali. Karena tasyahud awal di sini tidak ada ya, adanya tasyahud akhir ya. Tasyahud fihi wal julusul akhir atau tasyahud fihi. Nanti tinggal sujud sahwi di belakang. Makanya penting harus tahu 18 rukun di dalam sholat. Kemudian kalau mu'alif yaitu fi sunanis sholati wa hayatiha. Sunnah-sunnah sholat dan sunnah hay'ah sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat ya wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani, yaitu al-adzan wal iqamah, yaitu azan dan iqamah. Ya, maka ketika mau sholat suatu daerah atau suatu tempat harus dimulai dengan azan dan iqamah. Itu kalau kita berjamaah. Wallahu a'lam. Kemudian wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Ya. Dan walau fiha syai'ani, sunnah-sunnah yang setelah mulai mengerjakan sholat juga itu ada dua, apa saja? At-tasyahudul awal, ya. Tasyahud awal masuk dalam sunnah. Ya, masuk ke dalam sunnah tasyahud awal. Wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nisfil akhir min syahr Ramadan. Kunut subuh, ya, kunut subuh pada witir, setiap witir nanti di akhir rakaat akhir ada baca kunut subuh, disunnahkan membaca subuh. Wa fi nisfil akhir min syahr Ramadan. Dan juga pendapat dalam bahasa Syafi'i yaitu membaca membaca kunut itu juga disunnahkan pada 15 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh juga dari awal sampai akhir, tapi pendapat yang muktamad atau yang dipegang dalam bahasa Syafi'i adalah 15 akhir, ya. Bulan Ramadan itu disunnahkan membaca kunut. Ya, jadi hukumnya membaca kunut di sini disebutkan dalam masuk sunnah, ya. Sunnanuha, ya. Kemudian wahai'atuha itu ada 15, ya. Hay'atuha itu ada 15 saja, ada rukun, salat syahnya salat, rukun salat, sunnah salat, kemudian hay'ah salat. Hay'ah itu adalah sunnah salat, ya, yang jika terlewatkan atau lupa tidak perlu diganti dengan sujud sahwi atau diganti dengan yang lain. Wayhatuha khamsatu asyara khoslatan, ya, kalau mu'alif wahayatuha khamsa asyara khoslatan, yaitu ada 15, ya, 15 sunnah hayat sholat, ya, atau mengerjakan sholat itu ada 15. Apa saja? Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku'i والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الخفض والرفع, ya, wa qaulus sami Allahu liman hamid, dan seterusnya. Kita coba satu-satu kita bacakan, ya. Sunnah hayat salat, yang, ya, sunnah hayat salat. Yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratul
ihrami wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu. Ya. Hayat salat, sunnah hayat salat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan juga i'tidal. Nah, itu. Wawat al yamini ala shimali, ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu juga merupakan hayat. Ya. Wat tawajjuh, ya tawajjuh itu bukan berwajah tapi tawajjuh sini uh, membaca doa iftitah. Ya tawajjuh dimaksudnya adalah membaca doa iftitah. Wal isti'adzah, yaitu meminta doa, ya, meminta perlindungannya. Wal isti'adzah a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang kelima wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan bacaan ketika sholat jahar dan memelangkan bacaan ketika sholat sir. Ya. Yang kelima adalah mengeraskan bacaan pada tempatnya. Wal israru fi maudhi'ihi, wal israru fi maudhi'ihi. Ya. Yaitu adalah tadi tadi wal jahlu itu kan jahar kepada ini kan, wal israru berarti sir, ya pada tempatnya. Jadi jahar ketika sholat maghrib, isya dan subuh itu jahar. Wal israru fi maudhi'ihi, sir ketika sholat yang waktunya sir seperti zuhur dan asar. Kemudian wa ta'min, membaca amin, ya. Jadi sunnah hayat. Kemudian wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat dari Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah. Apa saja yang masih berada di dalam Al-Qur'an. Wa ta'min, mengaminkan. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, ya membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Wa takbiratu 'indal khafdi war raf'i minhu, ya. Takbirat raf'i minhu, yaitu bertakbir ketika hendak ruku dan bangun dari ruku, ya. Wa takbiratu 'indal khafdi war raf'i minhu. Wa qawluhu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Saya mengucapkan tadi sudah baca surat lain setelah membaca Al-Fatihah kemudian bertakbir ketika hendak ruku dan bangun dari ruku. Nah, ketika itu setelah itu berdiri tegak disunahkan untuk membaca doa kunut, ya. Disunahkan, sunnahnya bukan sunnah yang seperti tadi, ini sunnah hayat. Ya, kemudian sami Allah menhir benakal alhamdu. Kalau saat subuh nanti habis itu ada kunut, kalau yang lain tidak ada. Wa tasbihu fir ruku', ya, yaitu membaca tasbih dalam ruku dan sujud itu juga masuk ke sunnah hayat. Wa wad'ul yadaini ala fakhidaini fil julusi, meletakkan dua tangan ya di atas paha ketika duduk. Itu juga sunnahnya hayat. Kemudian ia basutul yusra wa yaqbidul yumna, yaitu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk, ya,
Kemudian yabsutul yusra wa yaqbitul yumna, menggenggamkan jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan bertasyahud dan mengembangkan jari-jari tangan kiri. Ya. Illa musabbiha fa innahu yusiru biha mutasyahhidan. Oke, jadi setelah tadi ya duduk ketika duduk di atas dua sujud, tangannya dikempalkan ya ketika kecuali bertasbih fa innahu yusyiru biha mutasyahidan, kemudian bertasyahud dan mengembangkan jari-jari sebelah kiri. Ya. Jadi ketika digenggamkan, jari telunjuk diarahkan, itu menunjukkan sedang tasyahud. Ya, beda dengan duduk di antara dua sujud yang lainnya. Jadi ketika tasyahud, tangan yang sebelah kanan ketika di atas paha itu jari-jari digenggam, kemudian jari telunjuk diarahkan untuk bertasyahud. Selanjutnya sunnah hayat yang lain adalah wal iftirashu fi jami'il jalasat. Ya, duduk iftirosh dan semua duduk. Jadi disunahkan ketika kita sholat, semua rokaat ya setiap rokaat itu duduknya bagusnya duduk iftirosh, kecuali tasahud akhir duduknya duduk iqtirat ya. Jadi harus bisa membedakan ya mana duduk tawarruk sama mana duduk iftirosh. Nah, kalau tawarruk itu hanya dilakukan ketika tahiyatul akhir ya, tasyahud akhir. Pada duduk terakhir itu duduknya pakai posisi tawarruk. Posisi tawarruk itu kakinya masuk ke di bawah kaki sebelah kanan. Berbeda dengan tadi dengan ini tawarruk ya. Dengan iftirash. Kemudian yang kelima adalah wa taslimatu saniyah, melakukan salam yang kedua, itu juga sunnah. Itu adalah sunnah. Jadi rukun sholat itu ada 18. Ya, sunnah-sunnahnya sholat itu ada sekitar tadi ada tentang mengetahui waktu wudhu ya. Adapun sunnah hayat sholat, waktu sholat ya. Adapun sunnah hayat sholat itu adalah ada sekitar 15. Ya, 15. Ini yang harus dihafal oleh antuna tentang sholat. Tapi kita lanjutkan materi baru pada hari ini. Ya, faslun fi umuri tukhalifu fihal mar'atur rajul. Ya, yaitu perkara-perkara yang berbeda atau perbedaan perkara di antara mar'ah wal rajul, antara laki-laki dan perempuan. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Apa saja? Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Ya. Adapun perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal, yaitu ada 5 hal ya, ada 5 hal. Farrajulu ya, antara laki-laki wanita. Farrajulu wal mar'atu. Ya, coba kalau farrajulu kita perhatikan karena berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yujafi mirfaqaihi anjan baihi ya, anjan baihi, yaitu meregangkan kedua siku dari lambung dalam keadaan ruku dan sujud. Itu perbedaannya. Wa yuqillu batwahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Ya, mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku dan sujud. Ya. Ya, wa yukillu batnahu an fakhidaihi fil ruku'i was sujud. Disedikitkan ya antara renggangan kaki ruku ketika sujud dan badannya.
Kemudian yang ketiga ya, kalau mu'alif wa yajharu fi maudhi'ihil jahri, mengeraskan bacaan sholat dalam sholat jahar. Nah, kalau laki-laki dijaharkan sholatnya ya. Wa idza nabahu syai'un fi sholah ya. Jika terdapat keraguan atau kesalahan ya dalam sholat baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki akan tepuk tangan, kalau perempuan kan tasbih, sabbah tasbih. Wa aratul rajuli ma baina surrati wa rukbatihi. Atau laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Jadi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, dalam laki-laki ada 5 perkara. Adapun wanita atau perempuan, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Ya, tadummu ba'daha ila ba'din. Itu merenggangkan kedua siku ya dari lambung dalam keadaan ruku dan sujud. Nah, kalau yang wanita itu adalah dirapatkan. Tadi kalau laki-laki direnggangkan, sekarang yang perempuan dirapatkan di antara siku ke lambung dan perutnya dalam ruku dan sujud. Jadi kalau tangannya juga agak merapat ke dalam, yang merapatkan sikunya. Wa takhfidu sautaha bi halatil rijali al-ajanib, merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya ya ketika sholat. Yang ketiga, wa idza nabaha syai'un fis shalah, yaitu jika dalam sholat imam ragu atau lupa, maka dia mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan. Ya, tepuk tangannya adalah tepuk tangan isyarat saja, ya, bukan tepuk tangan yang seperti orang-orang tepuk tangan terus-menerus. Ya, tepuk tangan yang bersifatnya adalah mengingatkan. Yang keempat, jika dalam yang keempat, semua badan wanita ya yang merdeka adalah aurat, jami'a badanil hurrati auratun. Ya, yang perempuan semua badannya itu yang terlihat ya adalah auratun, kecuali apa? Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Wal amatu karrajuli, adapun aurat budak wanita sama dengan laki-laki. Ya, aurat budak wanita sama dengan laki-laki. Sekarang tidak ada budak. Ya Allah alam apakah masih ada tidak, tapi secara zahir yang kita lihat itu tidak ada. Itu, budak itu pada zaman peperangan. Allah alam kalau sampai sekarang masih ada atau tidak. Itu ya lima hal yang berkaitan dengan wanita. Ya, kalau laki-laki merenggangkan kedua siku dari lambung dalam ruku dan sujudnya, kalau laki-laki tadi ya, kalau perempuan kebalikannya, merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam ruku. Ya. Kalau laki-laki mengangkat sedikit perut dari paha kecil ya, ketika ruku dan sujud, kalau perempuan di sini tidak disebutkan. Tapi yang kedua adalah merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti ini perbandingannya bukan masalah satu persatu. Ya, tapi 5 tentang laki-laki, 5 perempuan. Laki-laki tadi adalah merenggangkan kedua siku, mengangkat sedikit perutnya ketika ruku dan sujud, mengeraskan bacaan. Jika ada keraguan-keraguan, dia membaca tasbih untuk mengingatkan. Kemudian aurat laki-laki. Ada wanita merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya, kemudian merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian jika dalam sholat imam ragu atau lupa, dia mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan, tepuk tangan yang memberikan isyarat, bukan tepuk tangan seperti orang-orang yang kebahagiaan. Kemudian semua badan wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan yang kelima adalah aurat budak wanita sama dengan laki-laki.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk sesi hari ini saya izin ya sampai jam 9 karena ada kegiatan. Jadi kita sampai ke pembahasan tadi ya, perbedaan antara sholat wanita dan sholat laki-laki. Saya harapkan semua bisa menghafal ya sunnah sah sholat. Kemudian rukun-rukun sholat yang 18 ya wajib harus hafal semuanya. Itu harus wajib, itu harus tahu rukun-rukun sholat. Kemudian ada sunnah sholat, sunnah hayat sholat. Jadi biar tahu apakah ini sunnah atau rukun atau hanya hayat. Kalau tidak ada, nanti kita cukupkan. Saya izin dulu. Masih ada keperluan di belakang. Ya, kalau ada keperluan yang lain. Jadi mohon izin untuk hari ini kita cukup sampai jam 9 ya. Nanti pelatihan saja insya Allah kita lanjutkan di lain yang waktu. Baik, cukup. Tidak ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Ya? Cukup ya? Penjelasannya kecepatan Ustaz. Kecepatan. Coba mana tadi yang kecepatan semua dari awal sampai akhir ya? Nah Ustaz. Masya Allah. Sekali lagi ya. Coba kita ulang pelan-pelan. Sekali lagi. Jadi sebelum ditutup sekali lagi kita ulang pelan-pelan. Oke. Coba bismillah. Dari syarat dari arkanus sholah ya, dari arkanus sholah lah. Ya, jawab. Fi arkanis sholah. Rukun-rukunnya sholat itu ada 18 ya, ada 18. Yang pertama adalah niat. Yang mana? Materi baru. Oh, yang baru. Oke, yang baru. Perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam sholat. Ya. Baik. Faslun fi umuri tukhalifu fi hal mar'atur rajul. Ya, perbedaan ya perkara-perkara atau hal-hal yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ya. Ini di dalam sholat. Ya. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Ya. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara. Laki-laki yang pertama ya, bagi laki-laki apa saja sih yang membedakan dengan perempuan di dalam sholat ya? Jadi dalam sholat. Yang pertama adalah yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Ya. Itu adalah maksudnya menjauhkan kedua tangan atau lengan dari perutnya. Ya. Jadi ketika dalam kondisi ruku dan sujud itu posisi tangannya itu jauh dari perutnya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan dia nanti ada di pembahasan setelahnya. Yang pertama bagi laki-laki yujafi mirfaqaihi anjambaihi, maksudnya adalah menjauhkan kedua siku ya dari lambung ketika ruku dan sujud. Hal ini paham? Posisinya jadi ketika ruku dan sujud itu siku-siku tangannya itu jangan merapat ke perut, jangan merapat ke lambung ya, tapi direnggangkan. Itu yang pertama bagi laki-laki. Ya perbedaannya. Yang kedua wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fir ruku'i was sujud.
mengangkat sedikit perutnya ya dari paha ketika ruku dan sujud. Jadi ketika ruku dan sujud bagi laki-laki itu perutnya nggak boleh menempel ke kaki ke paha ya, agak sedikit diangkat ya ketika ruku dan sujud ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayajharu fi maudhi'il jahri, mengeraskan bacaan dalam sholat jahar. Bagi laki-laki itu adalah mengeraskan bacaan dalam sholat jahar. Apa saja? Ketika sholat fajar, sholat subuh ya, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, itu dijaharkan. Berbeda dengan perempuan ya. Yang keempat, wa idza nabahu syai'un fis shalah. Yang keempat adalah jika atau apabila dapat keraguan atau kesalahan dalam sholat ya, sabbaha, maka ucapkanlah tasbih. Itu bagi laki-laki. Jika lupa, misalkan imam ini lupa, ada ya rakaatnya lupa atau bacanya lupa baca Al-Fatihah, diingatkan dengan sabbaha, membacakan tasbih. Subhanallah. Kemudian yang kelima bagi laki-laki adalah wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan kedua lututnya. Ini adalah 5 perkara pada laki-laki dalam hal sholat yang berbeda dengan perempuan. Ya, kami ulangi. Yang pertama tadi adalah merenggangkan kedua sikunya dari lambung dalam keadaan ruku dan sujud. Yang kedua adalah wayukil batnahu an fakhidaihi, mengangkat sedikit ya perutnya dari paha ketika ruku dan sujud. Yang ketiga adalah menjaharkan bacaan pada sholat jahar seperti sholat subuh, maghrib, dan isya. Kemudian yang keempat adalah idana bahu syai'un, jika lupa, jika ragu atau ada kesalahan dalam sholat ya, fi sholat, bagi laki-laki cara mengingatkannya adalah dengan sabbah, yaitu membaca tasbih subhanallah. Dan yang kelima wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai kedua lutut. Itu 5 hal untuk laki-laki. Adapun yang wanita wal mar'atu bagi perempuan, yang pertama adalah tadummu ba'daha ila ba'din, merapatkan kedua sikunya. Kalau laki-laki direnggangkan, kalau ini dirapatkan ke lambung dan perutnya dalam kondisi atau dalam keadaan ruku dan sujud. Ya, berbeda dengan laki-laki tadi direnggangkan, kalau perempuan cenderung lebih dirapatkan, ya, tangannya dirapatkan, siku-sikunya ke arah perut atau ke arah lambung. Itu yang pertama. Mahfud ya, yang cara ya kebayang nggak bagi wanita ketika sholat itu apa namanya, siku-sikunya itu dirapatkan ke arah lambung. Kemudian yang kedua, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib, yaitu adalah merendahkan suaranya, takhfid, merendahkan suaranya bi hadratir rijal, jika ada laki-laki al ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, jadi tidak boleh jahar ya, tapi direndahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau di antara akhwat semua di asrama tidak ada laki-lakinya, tidak masalah ya. Tapi kalau di masjid berjamaah dengan laki-laki tidak boleh mengeluarkan suara ya, direndahkan suaranya. Ketika sholat ya tidak perlu mengeraskan suara.
Kemudian yang ketiga, wa idzana baha syai'un fi shalah, sama ya apabila dia ragu ada kesalahan dalam sholat. Kalau bagi laki-laki tadi ada tasbih, kalau perempuan soffafat. Soffafat itu adalah bertepuk tangan. Jadi cara mengingatkan imam ragu atau lupa dalam sholatnya dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan tepuk tangan yang rame ya, yang berkali-kali, tapi tepuk tangan isyarat saja. Kemudian yang keempat, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha. Ya, semua badan itu adalah merdeka. Ya, bukan semua badan merdeka, maksudnya semua badan wanita yang merdeka, ya. Jami'u badanil hurrah, merdeka. Itu adalah aurat. Ya, jadi bagi antuna semua seluruh badan itu adalah aurat illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya saja, ya. Jadi ketika sholat misalkan bukan di tempat umum ya atau di masjid tapi tertutup, itu sholat wajahnya itu harus tersentuh ke tempat sujud. Jadi kalau menggunakan cadar, cadarnya harus disingkapkan sebentar ya agar seluruh muka atau ketika bagian muka atau wajah itu menyentuh tempat sujud, ya. Tidak boleh terhalang oleh kain, kecuali di dalam keadaan darurat yang dimana dia sudah merasa pakai secara wajib sholat di tempat umum. Tapi kalau di dalam asrama atau di masjid yang ada satirnya, ketika sholat itu cadarnya disingkap dulu karena anggota badan di wajah harus tersentuh dengan tempat sujud. Ya, jadi wanita seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, wajah dan telapak tangan juga tempat harus bersentuhan dengan sujud. Kemudian yang membedakan lagi wal amatu karrajuli. Nah, ini pembahasannya Allahu a'lam masih ada atau tidak sekarang ya. Jadi aurat budak wanita itu dianggap seperti laki-laki. Ini bagi orang budak, bukan wanita merdeka. Wallahu a'lam ya untuk pembahasan yang kelima hal ini, karena kita tidak mendapati budak di sini. Tapi disebutkan di dalam kitab oleh mu'alif mengatakan auratnya seorang budak itu seperti auratnya laki-laki. Cukup sampai situ untuk masalah budak ya, karena pada saat ini kita tidak tahu budaknya seperti apa zaman dahulu. Sampai sini mafhum antara perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal sholat ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Insya Allah nanti tapi tadi ya saya berharap untuk rukun sholat itu dihafal ya, 18 rukun sholat itu dihafal. Jadi biar tahu itu rukun atau sunnah ya. Terutama rukun, yang rukun tidak boleh salah. Harus sempurna melaksanakan sholat dengan mengetahui rukun-rukunnya. Tapi barakallahu fikum, insya Allah kita berlanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya tentang pembahasan yang membatalkan sholat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.